Jadi ketika mengucapkan gua talak lo, si suami bilang sama istrinya, jatuh meskipun dalam keadaan bercanda. Hal yang paling dimarahi, dia nggak disuka Allah, Allah murka, tapi halal ya tolak, cerai, nggak mau belajar masalah ini. Perempuan dandan seperempat abad. Sayang buruan. Lebih temen aku cerai. Innalillahi, siapa? Itu yang inisialnya AZ. Gibah. Kan kamu yang nanya, gue mah hobi. Jih, dia udah 3 kali tahu cerai. Gimana? Temenku ini 3 kali udah minta cerai. Dia udah 3 kali nikah cerai. Oh. Cewek nih. Tuh gimana hukumnya dalam Islam? Boleh emang? Nikah cerai. Iya, nikah cerai. Maksudnya cerai itu boleh emang dalam Islam? Oh, cerai boleh apa enggak dalam Islam? Iya. Kata Rasulullah SAW, abghadu halali ilallah at-talaq, yang paling dibenci sama Allah tapi halal, at-talaq, kata Rasulullah SAW. Apa tuh? Ya tolak, cerai. Talak. Iya, talak. Okay. Jadi kalau misalnya dibilang halal tapi Allah nggak suka. Karena apa? Ketika ada perceraian maka terbukalah pintu-pintu maksiat yang lebih besar. Gitu. Terus berarti hukumnya boleh halal tapi haram. Tapi Allah nggak suka. Nggak suka. Allah membenci. Allah marah di situ. Tapi halal. Gitu. Nah, temenku nih ya di pernikahan pertama dia itu menggugat cerai suaminya. Padahal suaminya nggak mau ceraiin dia. Tapi pengadilan udah putus tuh, gimana? Al-khulu. Namanya khulu. Khulu itu si istri minta cerai. Boleh apa enggak? Ada syaratnya. Apa tuh? Ada syaratnya dalam kitab Rawdatul Talibin itu jelaskan kalau misalnya si suaminya itu mabuk-mabukan, nggak taat sama Allah, kemudian kasar sama istrinya, kemudian membuat perilaku kasar dan segala macam lah. Karena apa? Itu boleh minta cerai. Karena apa? Dalam pernikahan, kata Rasulullah SAW, kalau ketika menikah yang dilihat apa? Kecantikannya atau ketampanannya. Kemudian setelah itu nasabnya, keturunannya, hartanya. Ini nggak ada gunanya kalau yang satu ini nggak berlaku. Apa tuh? Ad-dinu, ini agamanya. Kalau dalam agamanya saja pasangannya tidak menjaga, bagaimana mempertahankan? Nah terus yang dimaksud dengan cerai talak tuh apa? Talak itu menjatuhkan. Jadi ijab. Bukan hijab. Kok hijab sih? Ijab. Jadi ketika mengucapkan gua talak lo, si suami bilang sama istrinya, jatuh meskipun dalam keadaan bercanda. Meskipun dia bercanda doang. Meskipun bercanda. Kalau gue cerai lo itu sama. Gue cerai lo, gue talak lo itu sama. Sama. Oh gitu. Meskipun dalam bercanda, meskipun dalam keadaan emosi nggak peduli. Inilah dahsyatnya agama menjaga biar tidak jadi perceraian. Bercanda aja jatuh Berlaku. hukumnya. Iya. Duh, amit-amitnya jangan sampai kita kayak rumah tangga dia. Nauzubillah. Terus nih yang gue bingung ya. Ini kan lakinya nggak mau ceraiin. Berarti mereka tuh cerai secara, tapi pengadilan tuh mengabulkan. Akhirnya keluarlah buku cerai itu. Nah, berarti kan dia secara negara udah cerai. Tapi secara agama masih nikah dong. Lakinya kan nggak mau nyerain. Lakinya nggak mau nyerain? Nggak mau. Ada syarat-syaratnya nggak? Kemudian? Jadi gini, dia tuh dijebak sama lakinya. Dia tuh bilang sama laki gini, udahlah nanti di sidang lu nggak perlu datang. Malah dipercepat karena pengadilan dibolehin, gimana tuh? Oh gitu. Tuh, dia kayak kejebak dia cerainya. Nah, makanya lakinya merasa kejebak. Nih teman yang cewek pinter. Makanya hukum-hukum agama ini harus kita pertahankan. Jangan gara-gara si istri dengan syarat yang tidak jelas minta cerai sama suaminya, tiba-tiba bawa pengadilan harus cerai. Begitu sebenarnya secara Islam yang namanya ijab kabul, akad ijab kabul, talak, cerai, ijab kabul. Kedua belah pihak harus mendengar. Nah kalau kondisi temanku nih bingung nih ya gimana dianya. Iya. Nah terus nih pas sudah cerai, jadi sama laki yang pertama dia udah cerai. Terus dia nikah lagi nih sama laki kedua, cerai lagi. Nah laki temen kamu hobi cerai? Bukan gitu, karena menurut dia biasa aja cerai itu nggak cocok, kita cerai aja daripada gue pacaran haram mending gue nikah tapi cerai kok nggak cocok. Bener juga kalau pacaran haram nikah tapi nggak cocok cerai. Nah ini permasalahannya, banyak orang ketika mengambil keputusan nggak bawa Allah.
selalu mengutamakan dirinya, aku cocok sama dia, gue ngerasa nyaman saat ini. Tapi kita nggak tahu sebulan ke depan, setahun ke depan. Makanya sebelum menikah itu, buat bilang sama teman-teman kamu, bilang sama mereka apa? Istikharah, tanya sama Allah yang mana yang bagus di Allah. Oh gitu. Gitu, jangan asal main pilih-pilih aja, karena apa? Yang terbaik untuk kita hanya Allah yang tahu. Nih Bi, yang sama laki kedua nih dia ada kasus lagi. Jadi dia anggaplah laki kedua ini emang mau nyerain dia nih, karena temanku tuh emang agak matre ya. Akhirnya diceraiin sama laki kedua. Terus pas cerai yang kedua, temanku nih karena tahu lakinya kaya, wah laki kedua gue kaya nih. Jadi pas cerai dia tuh baru nikah mungkin gak nyampe setahun tapi udah nuntut harta gono gini. Nah itu gimana? Harta gono gini, wah ini dia nih yang karena memang nih lakinya kaya. Temen aku ya standar aja. Nikah nih, nah pas nikah mereka memang ada harta bersama kayak pas selama pernikahan setahun itu memang suaminya emang hobi investasi, beli rumah, beli mobil kayak gitu. Dengan atas nama? Atas nama suaminya. Tapi kan itu harta di dalam pernikahan. Iya. Bukan harta yang dia bawa sebelum. Nah, betul. Pas sudah cerai nih temanku ini nuntut dibagi dua semua apa yang dia peroleh selama pernikahan. Gitu. Kalau karena menurut temanku ini bisa, karena ya ini kan harta yang didapat selama pernikahan, jadi harus dibagi gono gini. Betul. Kalau misalnya dibilang meskipun nikahnya baru setahun, tapi ada harta yang didapatkan dalam pernikahan tersebut, maka ada harta gono gini. Cuman persentasenya itu pengadilan yang lebih paham lah ya. Karena jujur pribadi aku nggak mendalami segitu dahsyatnya masalah harta gono gini ya, karena aku menutup masalah bab perceraian. Kenapa? Takut. Kenapa doa? Takut. Aduh. Jujur aku takut kalau masalah perceraian. Kenapa? Ya tadi abghadul halali ilallah at-talaq. Hal yang paling dimarahi dia nggak disuka Allah murka, tapi halal ya tolak, cerai. Aku nggak mau belajar masalah ini. Jadi bilang sama teman kamu, segala sesuatu ketika mau ambil langkah, tanya sama Allah dan jangan sepelekan perceraian. Bisa jadi yang perceraian Allah nggak ridho sama kita, karena menggampangkan agama. Oke nih, satu lagi nih gue nanya ya. Apa? Pernikahan. Ntar lu. Kamu nanya nggak berangkat deh. Ntar, ini aku shock Bi, udah 3 kali cerai soalnya. Ini itu selesai nih laki kedua masalahnya, masalah dia tuh di harta gono gini. Masuklah laki ketiga nih. Allah Akbar. Udah cerai dia nikah lagi. Allah Tapi laki ketiganya dia sirih kayaknya Bi. Soalnya kayak dia kapok deh sama agama. Mungkin yang KUA-nya udah males ngurus dia kan. Nggak, maksudnya kapok nikah secara negara kali ya. Iya, mungkin ribet cerainya. Akhirnya udah dia memutuskan nikah siri. Nah, nikah siri ini Bi, alhamdulillah dia dapat anak. Anaknya tuh sekarang umur 8 bulan. Dan sekarang dia mau cerai. Nah, ini kan kalau ada agama, kalau ada pengadilan, mungkin mereka mungkin pengadilan yang ketok palu nih anak sama siapa. Nah, sementara ini nggak ada, mereka nikah siri. Akhirnya laki bini nih berebut nih. Anak di gue karena lu emaknya nggak bener. Dia kan masih di bawah umur nih sama gue gitu-gitu. Gimana tuh menurut kamu? Anaknya jatuh sama siapa? 8 bulan umurnya. 8 bulan. Seorang anak yang berusia masih 8 bulan masih membutuhkan ASI seorang ibu. Ketika anak sebelum 17 tahun seharusnya bersama ibunya. Karena pendidikan paling banyak dalam rumah tangga ada bersama ibu. Ibu adalah guru pertama seorang anak. Seorang ayah mencari nafkah di luar. Gitu. Tapi kita lihat juga bagaimana keadaan ibunya. Bagaimana kriteria seorang ibu? Apakah dia mumpuni? Apakah dia di rumah seorang ibu yang bersama anak ngasih pengetahuan kepada anaknya, ngajarin dia Iqra, ngajarin dia belajar agama, paham segala sesuatunya. Apakah seperti itu atau sebaliknya malah dia nggak demen di rumah? Ya sih, ada zaman sekarang mah ibu-ibu. Iya. Gitu. Nih misal dia kan sama laki dia yang ketiga ini Bi. Sorry nyamuk. Sama laki ini dia. semut ya. Oh iya. Aduh. Ini kalah jengking. Enggak. Bi, denger loh. Sama suami dia yang ketiga ini. Dia itu kan sebenarnya udah lama mau cerai Bi. Karena nggak tahan mungkin suaminya sama temen aku yang cewek ini. Dia tuh sebenarnya mau diceraiin pas lagi hamil sebenarnya. Cakep, bagus. Nah, tapi karena lakinya ini mungkin tahu mungkin nggak tega kali ya. Nggak tega nih, bini gue masa lagi hamil dicerain, akhirnya pas istri lahiran dia masih mencoba pertahankan. Pas anaknya umur 8 bulan akhirnya nggak tahan, cerai. Nah, yang mau aku tanya ini boleh nggak sih lakinya ceraiin pas lagi hamil aja? Boleh. Ceraiin pas lagi hamil? Boleh. Oh, bukannya nggak boleh? Boleh. Ini ada ulama berpendapat juga nggak boleh karena lebih mengatakan merujuk kepada kasihan. Yang tadi kasihan. Karena istri lagi hamil. Tapi menceraikan seorang istri ketika lagi hamil boleh. Lalu masa iddahnya kapan? Setelah anak lahir.
Maksudnya anaknya lahir baru Baru masa 3 idahnya bulan. habis. Enggak. Hah? Anaknya lahir brojol, udah masa idah kelar. Paham? Jadi nggak ada lagi setelah lahir 3 bulan, nggak ada, kan udah lahir. Tapi anaknya. aku dengar orang-orang nggak boleh. Ya, kemarin juga ada pembahasan di anak-anak itu nanya boleh nggak menceraikan seorang istri ketika lagi hamil. Aku merujuk ke beberapa guru-guruku, telepon langsung, Habib, Ustadz, boleh nggak? Soalnya ada beberapa ulama berpendapat nggak boleh. Oh, beberapa gurumu kamu tanya gitu. Yes. Jadi Boleh. istri yang nggak boleh diceraikan tuh istri yang kayak apa? Kayak aku pasti kan? Nggak boleh lah. Jelas. Jelas lah. Jelas. Kamu dapat aku beruntung tahu. Jelas. Kamu Terus, dapat aku? Biasa aja. Ah, ini baru nih belalang nih. Ah, Laba-laba. laba-laba. Bukan. Udah. Lebah. Awamat. Dah terus gimana? Istri yang nggak boleh diceraikan, istri yang pertama adalah ketika dia kesurupan. Nggak boleh dicerain. Nggak bisa lah. Sadar juga enggak. Oh, berarti kalau istri lagi pulang mabok nggak boleh dicerain dong? Mabok bukan kesurupan, Oh gitu, beda. hilang akal. Oh, kesurupan kalau dimasukin jin-jin gitu. Iya. Terus? Kemudian istri yang tidak boleh diceraikan itu, ya istri yang taat kepada Allah. Istri yang di jalan Allah, mendirikan segala sesuatu karena Allah. Tapi menurut aku tergantung suaminya tahu. Kenapa? Lah kalau istrinya taat nih, istrinya tuh sholat terus, rajin ya. Suami gimana? Dapat lakinya yang mabok, yang judi segala macam. Dia pasti begah lihat istri begitu. Apa bosan, ngerti gak sih? Udah lalu gue cari aja. Dia nyari istri yang asik. Oh, Ya kan suka-suka bisa suaminya juga, itu mah. Bisa jadi al-muhim udah bodo amat masa perceraian. Ntar tuh, belum selesai. Apaan lagi? Tadi kan kamu bilang masa idah. Masa idah kalau istri yang dicerai pas lagi hamil tuh pas dia ngelahirin. Kalau yang lagi normal aja? Ya, masa idah seorang si istri ketika diceraikan ya 3 bulan lah. Dari cerai. dari diucap cerai atau iya. dari pengadilan? Dari ketika sah cerai secara agama atau pengadilan. Kalau misalnya pengadilan mengatakan oh bulan sekian, kan pengadilan itu kan secara negara ya. Kalau secara agama ketika setelah mengucapkan misalnya si A mengatakan pada istrinya gua talak 3, kelar lu udah. Oke. 3 bulan dari situ. Oke. Kenapa 3 bulan dari situ? Untuk memastikan bahwa tidak ada benih-benih dalam rahim istrinya. Menghindari itu aja. Iya, lalu selama masa iddah, apakah suaminya wajib untuk menafkahi? Wajib. Karena masih masa iddah. Oke. Jelas. Jelas. Bi. Apaan? Ya Allah, temanku lihat nih. Beb datang ini kan gue yang keempat nanti. Ambil helm, beneran. Helm mana helm? Ada di depan udah.